Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan rekan-rekan yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 10 Bisnis Proposal Kewirausahaan selaku tim dari Forget Minat Baket yang akan memperkenalkan dan mempresentasikan terkait bisnis yang kami jalankan. Yang beranggotakan dengan saya sendiri, Eva Duyanti, kemudian rekan saya, Daniati Situmorang, selanjutnya ada Selvira Ananda, dan yang terakhir Yunilda Aini. Selanjutnya mohon izin untuk memulai presentasi. Saya dari Daniati Situmorang, saya akan menjelaskan ringkasan eksekutif dari bisnis kami ini. Nah, bisnis kami ini bernama Forget Minat Baket, yaitu sebuah usaha yang bergerak dalam bidang produksi yang menyediakan produk baget dalam berbagai tipe untuk beragam kebutuhan. Dapat kabar kami sangatlah luas, mulai dari remaja sampai anak lebaran. Saat ini kan banyak orang yang memilih hal yang lebih praktis dan cepat untuk dikasih hadiah. Nah, bisnis kami ini sangatlah bagus untuk dikasih buat orang-orang yang Anda sayangi. Nah, adapun visi dan misi dari bisnis kami ini yaitu visinya menjadikan Forget Minat Baket sebagai toko baget bunga online maupun offline store yang mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan di hati konsumen, menjadi perusahaan yang terpercaya dan kompetitif dalam bidang penjualan baget bunga. Nah, misinya 1. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. 2. Melakukan promosi terhadap merek usaha. Yang ketiga, menjadikan variasi pilihan dalam buket. Dan keempat, mengutamakan kualitas, kejujuran, dan profesionalisme dalam berbisnis. Nah, perusahaan ini sudah berdiri dari tahun 2018 dengan awal berjualan di event-event. Awal mula founder memulai usaha adalah untuk mulai berbisnis dengan cara yang seru. Dan akhirnya memilih bunga buket karena bunga bisa menjadi simbol rasa senang, sedih, sayang cinta, dan lain-lain. Tahun 2018, Forget Minat Baket hanya membuat buket bunga handmade yang fresh, and 2019 lanjut membuat buket bunga kering dan snack. Nah, dari sini kita bisa melihat simbol profil dan usaha industri Forget Baket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvira Ananda Armeda, NPM 2019-12500-352. Saya akan melanjutkan menjelaskan di slide 6 ini tentang strategi bisnis. Strategi bisnis yang perusahaan kami terapkan yaitu menggunakan keunggulan teknologi untuk memperkenalkan jenis produk baru kepada masyarakat. Hal ini digunakan agar dapat memunculkan keunggulan produk yang dimiliki sehingga pasar dapat tumbuh. Di sini kita akan mengetahui tentang 7P, STP, dan analisis pesaing. Di sini 7P yang dimaksud adalah produk, price, promotion, place, people, dan proses yang kami jalani selama memulai bisnis buket bunga. Produk yang kami maksud adalah Forget Minat selalu mencoba berinovasi agar menghasilkan produk yang berkualitas baik dan mengikuti tren di zaman sekarang. Sudah terlihat dari 8 inovasi produk dari Forget Minat, yaitu buket bunga, snack, uang, box mahal, illustration art, dan lainnya. Yang laris dan diakui kualitasnya menjadikan kami lebih bersemangat untuk berinovasi dengan menciptakan produk-produk baru. 2. Price. Penentuan harga buket bunga yang kami ambil dari bagaimana tipe dan varian buket, kami telah menghitung untung dan ruginya agar masyarakat dapat menjangkau harga yang kami berikan sekaligus kualitas produk yang sangat baik. Selanjutnya adalah promotion. Sistem promosi yang perusahaan kami ambil yaitu sosial media serta endorsement. Kami sangat mempergunakan sosial media sebaik mungkin untuk ajang promosi produk yang kami jual.
dan sosial media telah menjadi hal penting dalam promosi produk Forget Me Not. Yang keempat, place. Forget Me Not Bouquet telah mempunyai toko di Rangkas Bitung dan menjangkau hingga Jakarta Barat, dan mempunyai sistem COD. Selanjutnya, people. Kami memfokuskan promosi dan pemasaran kami kepada pelajar mahasiswa yang sedang mengikuti tren untuk memberi buket bunga di acara-acara tertentu seperti engagement, wedding, atau graduation. Yang keenam, proses. Forget Me Not menawarkan kemudahan dalam memesan buket melalui Instagram atau nomor kontak WhatsApp yang tertera di bio Instagram @forgetmenot_bouquet. Pesanannya akan masuk dengan DP 50% dan waktu pembuatan minimal 2 jam. Lalu pesanan akan kami proses dan juga kami kirim langsung, dan pembayaran akan dilakukan setelah kita mengirim barang. Selanjutnya adalah STP. Strategi pemasaran ini adalah strategi pemasaran yang sangat berpengaruh terhadap citra brand, image, dan seluruh kegiatan pemasaran. STP itu terdiri dari segmentation, targeting, and positioning. Saya akan menjelaskan satu-satu dari STP yang kita jalankan di perusahaan kami. Pertama yaitu menentukan segmentasi pasar, tentu saja dengan menawarkan produk yang bisa dijangkau dengan harga yang relatif murah. Produk kami juga mempertahankan segmentasi pasar dengan terus mengupgrade desain dan promosi agar Forget Me Not Bouquet bisa lebih dikenal di khalayak ramai. Yang selanjutnya adalah targeting. Masih related dengan segmentasi pasar di atas, kami menargetkan konsumen kami adalah remaja dan dewasa. Dan yang terakhir yaitu positioning. Perusahaan kami yang beroperasi di wilayah Rangkas Bitung, Jakarta Barat, dan sekitarnya. Dan yang selanjutnya ialah analisis pesaing. Analisis pesaing yang kami temukan berdasarkan fakta di lapangan, yaitu ada 2 perusahaan yang sama namun belum bisa menyaingi kualitas dan kuantitas Forget Me Not Bouquet. Oke, di sini kami akan mendeskripsikan tentang produk-produk yang kami tawarkan ke khalayak ramai, yaitu ada buket bunga. Yang pertama, buket bunga originalnya ada produk pertama yang Forget Me Not Bouquet tawarkan. Tentu saja buket bunga original dari Forget Me Not itu terdiri dari bunga tampilkan di sini adalah contoh buket bunga asli dari Forget Me Not dengan warna dan tema yang variatif. Itu adalah buket bunga original dari Forget Me Not yang terdiri dari bunga fresh dan yang bisa buket langsung oleh pelanggan kita dengan warna dan tema yang variatif 120.000 sampai 200.000 sebagaimana variasi. Selanjutnya adalah variasi buket snack. Ini adalah baru yang varian baru di tahun 2020 dan di tahun 2020. Jadi kita tidak berinovasi dengan memunculkan produk-produk baru ini, termasuk buket snack ini. Sama dengan deskripsi buket bunga original, produk yang kami tawarkan juga bisa dipilih dan didesain segimana yang pertama mau pelanggan. Ada buket bunga. Jadi buket snack ini yang saya tampilkan di sini adalah contoh buket bunga asli. Bisa di-request sesuai keinginan pelanggan dengan harga yang itu adalah buket bunga original bisa dijangkau oleh masyarakat yang terdiri dari bunga fresh, namun yang bisa dipilih langsung oleh pelanggan bagus dengan warna dan tema yang variatif dengan tambahan kartu ucapan start di harga 75.000. Selanjutnya adalah 50.000 variasi sesuai dengan ukuran dan juga snack yang dipilih. Buket snack adalah di tahun berikutnya, Forget Me Not berinovasi lagi dengan mengeluarkan produk baru yaitu buket boneka. Buket yang terbuat dari perpaduan boneka dan bunga imitasi yang indah ini sangat cocok dijadikan untuk hadiah graduation. Apalagi di sini kita menggunakan bunga imitasi yang tentu saja tidak akan layu dan tidak akan bau.
Dan buket bunga ini start di harga 120.000 sampai 200.000 sesuai dengan ukuran bunga dan juga ukuran boneka. Selanjutnya adalah parcel. Parcel yang berisi bahan makanan yang dibungkus menarik. Di tahun ini, Forget Me Not kembali berinovasi dengan mengeluarkan satu produk baru, yaitu parcel yang cocok diberikan kepada sanak saudara di saat Idul Fitri ataupun bisa juga di saat seserahan pernikahan. Parcel ini bisa di-request sesuai dengan keinginan pelanggan, entah itu isi ataupun desain. Kami menentukan harga parcel start di 200.000 sampai 500.000. Tergantung dari isi bahan makanan yang ada di dalam parcel tersebut. Selanjutnya adalah cake snack. Produk baru dari Forget Me Not yaitu cake snack yang disukai anak-anak. Jadi ini adalah cake versi terjangkau untuk anak-anak dan remaja. Cake ini start dari 75.000 sampai 150.000. Berbahan dasar snack yang disukai anak-anak dengan bentuk yang menarik dan harga yang lebih terjangkau dari cake lainnya. Menjadikan cake ini digemari oleh kalangan dewasa untuk perayaan anak-anak. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Yunilda Ainun. Saya di sini akan mempresentasikan aspek organisasi dan sumber daya manusia. Di sini ada manajemen organisasi yang terdiri dari struktur organisasi. Di dalam struktur organisasi, kami ada owner atau pemilik usaha, yaitu Kak Selvira, bagian keuangan, yaitu Kak Eva, bagian pemasaran, yaitu Kak Daniati, dan bagian produksi saya sendiri, yaitu Yunilda. Nah, untuk owner adalah seorang pemilik dan juga pemimpin suatu perusahaan yang menanamkan modalnya untuk menjalankan operasional usaha dari Forget Me Not Bucket, serta turut mengelola usaha dan melakukan evaluasi keseluruhan operasional usaha. Nah, untuk fungsinya sebagai pengambil keputusan, penyusun rencana, penyusunan organisasi, dan pengarahan usaha. Untuk tugas dan tanggung jawabnya sendiri, untuk owner itu selain memimpin perusahaan, juga mengatur jalannya usaha dengan membuat tugas dan wewenang untuk karyawan. Kemudian membuat rencana kerja produksi untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Untuk menentukan visi misi, kebijakan, dan peraturan perusahaan. Selain itu juga untuk menentukan target perusahaan dan bertanggung jawab mengembangkan strategi bisnisnya agar sesuai dengan visi dan misi. Kemudian yang bagian kedua adalah bagian keuangan. Bagian keuangan adalah seseorang yang mengelola keuangan, mengatur segala urusan pengeluaran dan pemasukan usaha. Jadi berfungsi sebagai pengambil keputusan dalam hal keuangan. Sedangkan untuk tugas dan tanggung jawabnya sendiri, membuat perencanaan pembiayaan keuangan, melaksanakan urusan pemendaharaan dan akuntansi, mengatur arus masuk dan keluar keuangan usaha, kemudian membuat pembukuan dan laporan usaha, dan bertanggung jawab atas pembagian hasil laba usaha kepada seluruh karyawan. Bagian pemasaran. Bagian pemasaran adalah seseorang yang menganalisa, merencanakan, menerapkan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan pemasaran dengan tujuan kegiatan pemasaran tersebut dapat mencapai target perusahaan. Jadi fungsinya di sini sebagai pengambil keputusan dalam hal penjualan dan pemasaran produk. Untuk tugas dan tanggung jawabnya sendiri, selain membuat rencana penjualan dan pemasaran perusahaan, juga membuat daftar pemesanan yang akan diteruskan ke bagian produksi, lalu dibuatkan laporannya. Selain itu juga merencanakan strategi penjualan dan pemasaran untuk memperluas pangsa pasar.
dan mempromosikan produk pada konsumen melalui media sosial ataupun melalui brosur maupun pamflet. Selain itu juga bertanggung jawab terhadap manajemen bagian pemasaran dan terhadap perolehan hasil penjualan dan penggunaan dana promosi atas target dan posisi pasar yang ada. Kemudian yang keempat di sini ada bagian produksi. Adalah seseorang yang menangani proses pembuatan, pengemasan, mengatur produksi baik dari target produksi maupun pencapaian produksi. Jadi fungsinya di sini sebagai pengambil keputusan dalam hal pembelian dan persediaan produk. Untuk tugas dan tanggung jawabnya, menerima pemesanan dari bagian pemasaran, kemudian menyiapkan peralatan dan bahan produksinya, kemudian mengatur alur produksi dari pembuatan hingga pengemasan. Nah, kemudian membuat rencana dan laporan pembelian persediaan. Jadi juga bertanggung jawab atas pengendalian proses pembelian dan persediaan produk tersebut. Selanjutnya adalah manajemen produksi. Di dalam manajemen produksi di sini ada perencanaan operasional. Nah, perencanaannya adalah produk Forget Me Not Bucket adalah usaha buket bunga fresh maupun bunga kering. Selain itu juga ada buket snack, kemudian ada gift parcel, ada buket uang, ada illustration art, dan yang lainnya yang diperuntukkan untuk hadiah atau souvenir di berbagai acara formal maupun non-formal. Produk yang dihasilkan adalah produk custom, jadi bisa sesuai pesanan selera pelanggan. Nah, dengan beberapa rekomendasi produk buket yang sudah ada, yang sudah kami buat sebelumnya sebagai bahan pertimbangan untuk pelanggan ataupun konsumen kami. Untuk lokasi produk kami sendiri, untuk bunga fresh ini mencakup wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Jadi disesuaikan dengan ketahanan bunga selama dalam perjalanan pengantaran. Sedangkan untuk pemesanan di luar Jabodetabek, kami menyarankan untuk bunga kering atau buket yang lainnya. Nah, hal ini demi menjaga kualitas produk kami saat diterima oleh konsumen. Jadi kepuasan pelanggan atau konsumen adalah prioritas kami. Nah, untuk hasil yang bisa dilihat itu kami akan foto melalui media sosial sebagai bahan rekomendasi juga untuk konsumen lainnya. Yang kedua ada proses produksi. Nah, di sini pemesanan yang diterima oleh bagian pemasaran akan diteruskan ke bagian produksi. Jadi untuk pengerjaan pemesanan itu disesuaikan dengan permintaan dari jenis buket bunga atau buket yang lainnya, sesuai juga dengan jumlah isi buket yang dapat diselesaikan dengan keinginan atau budget dari pelanggan maupun konsumen kami. Bahan-bahan yang kami dapat ini dari toko-toko produsen pertama yang telah menjadi langganan kami sejak tahun 2018. Sedangkan untuk harga bunga fresh memang berbeda dengan harga bunga kering. Jadi bila ingin lebih ekonomis, kami lebih menawarkan kepada bunga kering. Sedangkan untuk pilihan bunga fresh itu kami menawarkan ada bunga mawar, ada tulip, lili, dan bunga fresh lain-lainnya. Nah, untuk pemesanan yang diterima itu bisa satuan ataupun lebih dari satu. Tapi tentunya apabila pembelian lebih dari 5 buket itu akan ada penawaran harga yang berbeda. Jadi perkiraan harga produk Forget Me Not Bucket ini berkisar 20.000 sampai dengan 500.000 per produk. Namun sebenarnya kami juga dapat menyesuaikan atau menyerahkan kepada konsumen tergantung budget yang diinginkan atau budget yang ada. Jadi akan kami layani juga sesuai dengan pesanan. Nah, prosesnya ini memakan waktu selama 2-3 hari. Tergantung juga dengan jenis buket, jumlah pesanan, dan tingkat kesulitan dalam pembuatannya. Di manajemen produksi juga ada pendistribusian. Nah, untuk produk yang telah selesai dibuat akan dikirim menggunakan kurir same day atau kurir reguler. Nah, untuk produk bunga fresh dan buket uang kami menyarankan menggunakan ojek online.
agar bisa diterima langsung oleh konsumen hari itu juga. Sedangkan untuk pemesanan buket yang lainnya itu bisa menggunakan kurir reguler. Jadi tergantung juga dari konsumen atau pelanggan kami ingin mau menggunakan kurir yang mana. Selain itu juga konsumen akan diberitahu setelah pemesanan jadi dan siap untuk diantarkan. Untuk ongkos kirim bagi pemesanan yang di luar Jakarta itu ditanggung oleh konsumen. Sedangkan untuk yang wilayah Jakarta, kami masih memberikan fasilitas free ongkir. Nah, saat penawaran pastinya kami akan selalu memberikan informasi untuk harga produk yang juga termasuk ongkos kirimnya. Dikarenakan produk kami masih ditawarkan melalui online, jadi untuk kedepannya kami juga ada, untuk saat ini kami juga sudah ada di Shopee, sehingga mempermudah konsumen untuk mendapatkan promo free ongkir. Baik, saya kira sudah cukup saya sampaikan di sini. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya dengan saya Eva Duyanti yang akan menjelaskan tentang analisis keuangan di Forget Me Not Bucket. Yang pertama ada analisis biaya dan keuntungan. Modal awal kita yang dikeluarkan itu sekitar 825.000. Kemudian yang kedua adalah analisis perkembangan usaha. Kita ini dimulai sejak hari Senin 8 Agustus 2022 hingga hari Kamis 26 Agustus 2022. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis biaya di Forget Me Not Bucket. Yang pertama ada modal awalnya yaitu 825.000, kemudian keuntungannya 16.500, kemudian harga jual per unitnya itu 99.000. Jadi keuntungan atau laba dari usaha tersebut adalah 165.000. Jadi untuk mencapai titik impas dalam satu kali produksi Forget Me Not Bucket itu harus terjual 10 bucket dengan harga per bucketnya itu minimal 82.500. Selanjutnya ada analisis keuntungan. Pendapatannya yang pertama di Forget Me Not Bucket itu adalah 990.000. Kemudian keuntungannya itu 165.000. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan menjual 10 buket Forget Me Not Bucket dengan harga minimal 82.500 per buket dalam satu kali produksi itu kita mendapatkan keuntungannya 165.000. Kemudian ada pengembalian modal. Jadi modal awal akan kembali dalam jangka waktu 5 kali setelah 5 kali produksi. Kemudian selanjutnya ada analisis perkembangan usaha. Di sini ada grafik kelayakan bisnis usaha di Forget Me Not Bucket. Jadi grafik di grafik tersebut menunjukkan bahwa usaha Forget Me Not Bucket mengalami keuntungan yang cukup stabil. Besar kemungkinan kami sebagai tim usaha yakin akan adanya kenaikan pemasukan yang signifikan di setiap tahunnya. Jadi kalau dilihat dari grafik tersebut dalam hitungan minggu, jadi minggu pertama itu udah mengalami, dari minggu ke berikutnya itu udah mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan, tapi kita stabil mengalami kenaikannya. Selanjutnya yang terakhir ada perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Untuk perencanaan jangka panjang, yang pertama ada memiliki toko sendiri yang strategis agar tidak mengganggu kenyamanan di rumah. Agar konsumennya juga dapat bisa dengan nyaman melihat produk yang diinginkan. Kemudian selanjutnya ada memiliki inovasi agar produk lebih variatif. Yang terakhir ada menjadi usaha yang berkembang. Yang kedua ada perencanaan jangka pendek kita. Yang pertama adalah produk bucket Forget Me Not Bucket ini dapat lebih dikenal oleh masyarakat umum. Kemudian produk Forget Me Not Bucket ini bisa didapatkan dengan mudah di toko-toko, swalayan atau bahkan di mall besar. Kemudian yang terakhir adalah mempunyai variasi produk baru. Jadi bukan cuma yang kemarin-kemarin aja, bukan cuma ini, yang ini atau yang ini. Jadi kita nanti bakalan insya Allah kemungkinan jika bisa berkembang akan memunculkan produk-produk yang lainnya. Sekian perkenalan dan presentasi bisnis proposal dari tim Forget Me Not Bucket. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun hal lain, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.